Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta waktunya sebentar, saya ingin mewawancarai Pak Kum sebentar tentang beberapa pertanyaan nih mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Boleh Pak Kum? Baik, Bu Rifat, silakan. Baik Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Kum pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika nih dan rujukan moral di sekolah kita. Ya, baik. Untuk dua kasus ini sebenarnya sangat mudah ya, Pak ya, untuk kita identifikasi. Jadi kalau dia yang sifatnya dilema etika ini, dia ada keputusan itu benar dan dua-duanya itu benar dengan benar. Ya. Jadi kan memang ini dilema nanti kan, dilema bagi kita. Mau keputusan yang mana sih di antara keduanya? Kalau sedangkan untuk rujukan moral ini sudah pasti, ya kan, dia benar dan salah, seperti itu. Jadi kalau sudah benar dengan salah, kita harus pilih yang benar. Karena mungkin kita pilih yang salah ya Pak. Mungkin kita pilih yang salah tuh, masuk penjara kita nanti. Gitu. Ya benar. Ya, berarti Bapak sudah bisa nih, sudah memang langsung mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Cuman ya tadi dilema namanya, cuman harus milih yang mana nih antara A atau B karena keduanya benar. Nah selanjutnya Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dari dua kepentingan yang sama, namun itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Jadi Pak Kum gimana nih cara mengatasinya, mengambil keputusan terhadap kedua kasus tersebut? Baik. Yang pertama mungkin kita identifikasi dulu kasusnya ini seperti apa, kemudian latar belakangnya seperti apa, kemudian kita gali lah informasi tadi kan, sedetil-detilnya kita gali sehingga nanti tidak salah keputusan. Kemudian juga kita melibatkan tim nih, kita kan di sekolah biasanya tuh kita sebagai seorang kepala sekolah kita punya tim di sekolah tuh, ada wakil-wakil kepala sekolah, ada guru BK kalau berkaitan dengan anak, ada wali kelas dan lain sebagainya. Itu perlu sekali. Jadi pertama tadi identifikasi masalahnya, kemudian kita libatkan, kemudian mengandalkan tim ya Pak. Mengandalkan tim juga kan. Mungkin itu masuk yang paling bawa Bapak dulu ya, wakil kepala sekolah baru terus ke BK dan wali kelas. Jadi secara struktur seperti itu Pak ya. Nah selanjutnya Pak Kum, apa sih langkah-langkah Pak Kum melakukan atau prosedur apa yang biasa Pak Kum lakukan nih selama ini? Kalau tadi kan udah diidentifikasi dulu tuh, terus ada timnya. Nah langkah selanjutnya apa Pak Kum untuk mengambil sebuah keputusan selain tim dan tadi mengidentifikasi masalah? Nanti setelah kita identifikasi, kemudian setelah kita berdiskusi dengan tim, tentu kita putuskan di antara dua keputusan ini, karena dilema tadi. Mana sih yang punya misalkan yang punya kepentingan yang lebih mendesak tuh di antara keduanya tuh, yang dia itu tidak mengganggu misalnya berkaitan peserta didik kita. Kalau seandainya kita ngambil itu, nanti peserta didik rame itu akan terganggu dengan keputusan itu. Seperti itu. Jadi itu pertimbangan yang mungkin sangat matang harus kita lakukan. Baik sekali Pak Kum, berarti mengambil keputusan yang paling bijaksana di antara yang bagus tadi ya. Terus Pak Kum, pertanyaan selanjutnya nih, hal apa saja yang selama ini Pak Kum lakukan agar ini efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Nah kan mungkin dalam setahun ini ya Pak Kum sudah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 7 Banda Aceh. Mungkin dari pengalaman itu ada yang bisa Pak Kum bagikan ke kami bagaimana cara efektifnya untuk mengatasi atau mengambil keputusan terhadap kasus dilema. Iya, untuk supaya efektif keputusan kita itu, yang pertama yang saya sampaikan tadi juga bahwa tim tadi, kemudian kita ngambil ke latar belakangnya, kita gali lagi seperti apa tadi, kemudian kita putuskan sehingga tadi keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan pada kepentingan yang besar. Itu. Contohnya apa sih Pak Kum? Contoh kasusnya yang mungkin pernah terjadi? Contoh kasus mungkin begini nih. Ada guru nih ceritanya kan, guru misalkan orang tuanya sakit, orang tua sakit nih, minta izin ke kita untuk pulang kampung, gitu kan. Sedangkan guru tersebut pada waktu itu dia mempunyai jam, jadi kan dia di mana nih, antara melaksanakan tugas, jadi seorang kepala sekolah itu kan memberikan izin, atau ini guru ini harus
melaksanakan pergi tugas, pergi untuk melihat orang tuanya. Jadi kan kita waktu saya itu kita tanyakan dulu nih skala prioritas tadi sejauh mana ininya sakitnya, kemudian kalau memang ini sangat mendesak sekali orang tuanya harus dilihat atau ditengok, maka tugas yang ada di sekolah ini harus kita juga carikan solusinya seperti apa. Jadi di sini selamat, di sana juga dia dapat melihat orang tuanya dengan baik. Baik, Pak, bagus sekali. Luar biasa Pak sih sebagai kepala sekolah saya ya. Lanjut, yang selanjutnya Pak Kum, apakah Pak Kum memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah harus kita duduk rapat mungkin dengan tim itu, atau memang harus diputuskan secara langsung? Apa yang Pak Kum lakukan? Ya baik, sebenarnya kita lihat dulu kasusnya nih, seperti apa. Kalau memang dia itu sifatnya mendesak dan harus kita putuskan pada saat itu juga, dan dia itu efeknya tidak terlalu besar gitu kan, ya kita putuskan terus. Tapi kalau dia nanti ada efeknya yang besar, butuh pertimbangan yang dari tim tadi, maka kita jadwalkan seperti itu. Jadi sesuai masalahnya. Nah, Masalahnya itu apa sih? Kalau memang langsung bisa dieksekusi terus, tapi kalau misalnya itu besar dan memang membutuhkan saran dari orang banyak, berarti harus dihidupkan dulu. Iya betul, karena seperti kita beli wali kelas, belikan BK itu kan butuh pertimbangan lain, itu harus kita jadwalkan. Berarti sesuai dengan konteks masalahnya ya. Nah selanjutnya Pak Kum, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Pak Kum dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagaimana saya katakan tadi, tim tadi, ya itu tim di sekolah itu kita selaku seorang kepala sekolah itu kita harus punya tim pertimbangan itu kan. Kemudian kita juga harus pandai merangkul ini. Jadi tim yang kita bentuk itu atau wakil atau siapa dari unsur BK, dari unsur wali kelas itu kita harus betul-betul kuat gitu kerjasamanya. Berarti tidak bekerja sendiri ya Pak, walaupun sebagai kepala sekolah, sebagai atasan tidak bekerja sendiri, tapi kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kita tadi. Kepala sekolah itu jangan pakai manajemen tukang pangkas, Ibu Rifa. Tukang pangkas itu kan dia motong, dia nyukur, dia nyambunin, dia bersihin, dia bedain. Capek lah kalau gitu ya. Rugi karena di bawah sebenarnya ada orang-orang yang mungkin lebih handal dibandingkan kita ya. Maka kolaborasi itu sangat penting. Yang saya garis bawahi adalah kolaborasi itu sangat penting di mata Pak Kum ya. Nah yang terakhir Pak Kum, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Pak Kum petik dari pengalaman yang sudah Pak Kum dapatkan nih untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk kasus-kasus yang dilema etika ini sebenarnya kalau kita selaku manusia, faktor perasaan juga harus kita pertimbangkan, gitu kan? Kita manusia punya hati, gitu kan? Jadi kalau saya seandainya pada posisi guru nih, jadi seperti itu harus kita pertimbangkan perasaan, kekeluargaan, itu. Jadi faktor-faktor seperti itu harus kita pertimbangkan. Kemudian tim tadi juga kan harus juga mempunyai tim yang kuat ya, dalam satu organisasi tadi. Baik Pak, berarti saya garis bawahi Pak ya, perasaan yang pertama, terus tadi ada kekeluargaan, yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi 3 hal itu penting. Karena Pak Kum sebelum mengikuti grup penggerak ini, saya pikir keputusan seorang kepala sekolah itu adalah nggak adil nih, kenapa seperti itu? Padahal ada dilema tadi, ada dilema etika tadi, ternyata benar di atas benar. Jadi kedua keputusan itu walaupun kita anggap salah, ternyata itulah yang paling benar sebagai dan satu lagi mungkin ya, kepentingan orang banyak itu di atas kepentingan pribadi. Itu penting. Jadi kita harus mementingkan kepentingan orang banyak dulu, untuk kita mementingkan kepentingan pribadi kita. Baik, Pak Kum, terima kasih atas jawabannya untuk hari ini. Ternyata banyak nilai penting yang saya petik nih dari jawaban Pak Kum sebagai kepala sekolah saya. Tentunya saya bangga kepala sekolah saya di depan saya nih, Pak Kum. Terima kasih Pak Kum, dan doakan saya agar bisa lulus juga guru penggerak dan bisa mencontoh Pak Kum nih sebagai idola saya nih di sekolah saya. Terima kasih Pak Kum. Terima kasih Bu Rifa, udah menyajikan ya, memuji-muji ya. Tapi saya yakin suatu saat Bu Rifa akan terus menjadi guru penggerak dan akan dapat kesempatan yang sama untuk bisa menjadi kepala sekolah.
Dan saya doakan suatu saat Bu Rifa akan menjadi seorang kepala sekolah yang luar biasa juga. Amin. Terima kasih Pak Kum. Saya Eri Pak Kum untuk wawancara saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam. Ibu maaf ya saya mengganggu waktunya. Saya Rifa Zahra, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Banda Aceh, ingin mewawancara Ibu sebentar mengenai mungkin kasus-kasus atau dilema etika yang pernah Ibu hadapi di sekolah. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sudah pernah Ibu alami di sekolah? Baik, terima kasih Ibu Rifa. Tentunya ada banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang kami alami di sekolah selama kami menjadi kepala sekolah, terutama dilema etika maupun rujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah kami. Salah satunya kami juga melaksanakan ada 9 langkah dari pengambilan keputusan untuk dilema etika itu. Yang pertama, kami mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan antara keputusan yang benar dengan yang benar juga yang lainnya dalam situasi yang terjadi, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat di dalam situasi atau kondisi yang terjadi. Kemudian setelah kami menentukan siapa yang menjadi seseorang yang terlibat di dalam situasi itu, kita membuat data-data dan kumpulkan semua fakta-fakta yang ada yang relevan dengan kondisi tadi. Setelah itu kita melakukan pengujian benar atau salah. Setelah melakukan hipotesa tadi, kita membuat pengujian paradigma benar melawan benar. Akhirnya kita membuat melakukan prinsip resolusi, biasanya dengan segitiga resolusi. Oke, baik sekali Ibu, berarti Ibu sudah pro nih menerapkan 9 tadi ya keputusan ada nilai kebajikannya di situ. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu secara struktur sampai tadi menggunakan segitiga institusi. Nah, selanjutnya Ibu bagaimana nih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, khususnya SMP Negeri 14 Banda Aceh, terutama nih kasus-kasus yang mempunyai 2 kepentingan yang sama. Jadi antara benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di dalam kita mengambil keputusan antara benar dan benar, di sana ada 4 paradigma yang terjadi di dalam sekolah, yang diantaranya itu perlawanan individu dengan melawan masyarakat. Nah, ini juga sering terjadi di lingkungan kami karena di sini sekolah kami kondisinya di daerah komplek perumahan. Nah, jadi jika ada paradigma individu melawan masyarakat, ini pernah terjadi misalnya dengan pagar sekolah. Pagar sekolah yang seyogianya akan kami gunakan untuk sekolah, ternyata dengan pihak masyarakat mereka ingin mengambil pagar kami untuk digunakan untuk pembuatan masjid, pagar masjid. Nah, ini terjadilah paradigma individu lawan masyarakat. Kemudian terjadi juga paradigma rasa keadilan lawan kasihan. Ini sering sekali terjadi karena ada rasa keadilan, tetapi juga di sana kita melawan adanya rasa iba atau kasihan terhadap orang lain. Kemudian paradigma kebenaran terhadap lawan kesetiaan, dan yang terakhir itu ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan tentang keputusan mana yang paling benar di antara yang benar. Berarti banyak ya Bu yang sudah Ibu alami selama memimpin sekolah. Ya, tadi ada 4 paradigma yang saya lihat. Terus banyak juga permasalahan mungkin di sekolah, tapi masih benar lawan benar, bukan benar lawan salah. Berarti termasuk masih dilema etika yang Ibu hadapi. Nah, kemudian Bu, apa sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus tadi atau dilema etika tadi? Dengan adanya kasus-kasus tadi, nantinya kita akan melakukan pendekatan awal, dan ini penyelesaian masalah ini kan kita membutuhkan orang lain untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan kita. Jadi kita lakukan secara internal maupun secara eksternal. Jika masalah itu adalah masalah internal, maka kita akan berhubungan terlebih dahulu dengan guru bimbingan konseling yang ada di sekolah kita. Langkah-langkahnya tentunya beliau ini akan membuat terlebih dahulu asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui tingkat minat, kemudian gaya belajar siswa, dan juga
bagaimana tipe belajar dari siswa-siswa kita. Jadi dari informasi itu kita dapat mengambil langkah-langkah keputusan yang akan kita lakukan, ya, kemudian kepada secara hierarki, terus kepada wali kelasnya, kepada guru dan seterusnya, seluruh stakeholder kita libatkan. Nah, jika nanti untuk eksternal itu kita libatkan lembaga-lembaga terkait yang berhubungan, yang berrelevansi dengan sekolah. Baik sekali Bu. Sepertinya banyak nih sudah pengalaman yang sudah dilalui di SMP Negeri 14 khususnya dengan bimbingan konseling ya. Oke, jadi ada berarti banyak kasus nih yang terjadi. Jadi ternyata pengalaman itu sangat luar biasa ya Bu, sehingga membentuk Ibu yang seperti ini sampai sekarang. Nah, lalu Bu, apa sih yang selama ini Ibu lakukan agar tindakan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu menjadi efektif terhadap kasus-kasus itu tadi? Ya, tentunya dengan adanya diskusi, kemudian adanya pertemuan dengan pertemuan-pertemuan secara internal terlebih dahulu dengan forum grup diskusi yang ada di sekolah yang kita sebut dengan komite pembelajaran. Ya. Kemudian juga ini kita tentu saja guru BK ini tidak pernah kita absenkan dari pelibatan dari ini. Jadi beliau itu adalah orang yang menjadi motor penggerak di dalam tentang termasuk untuk mengambil suatu keputusan di dalam sekolah, karena beliau itu punya punya rekam jejak terhadap siswa juga. Ini juga kita mempelajari adanya karakter dari guru-guru. Ini kita menggunakan beberapa orang psikolog kita dari Dinas Syariah Islam. Jadi dari Dinas Syariah Islam kita ada beberapa konsultan, tetapi kita tidak terbuka secara umum bersama dengan guru-guru kita hanya saling berdialog kalau misalnya dengan WhatsApp ataupun dengan secara langsung mungkin dengan secara empat mata ya Bu ya. Empat mata. Jadi guru yang bersangkutan tidak mengetahui informasi apa yang kita berikan kepada guru-guru tersebut. Tapi sebenarnya untuk kebaikan. Sebenarnya untuk kebaikan, bukan menciptakan keburukan, tapi kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari orang yang lebih berkompeten. Dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi guru dan siswa di sekolah kita bisa kita tangani ya. Baik, oke, baik. Tidak ada masalah yang terlalu berat tentang etika moral ini. Dilema etika ini. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, jika nih atau apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan nih kasus dilema tersebut, misalnya waktunya kapan, apa yang dilakukan untuk menyelesaikan tadi kasus tersebut. Jadi bentuk prosedurnya itu seperti apa Bu? Jika soalnya dalam penyelesaian masalah ini suatu keputusan kadang-kadang harus diambil secara insidental atau secara tiba-tiba. Nah ini tentu saja tidak perlu untuk membuat suatu jadwal atau schedule. Ini biasanya kita akan langsung memanggil stakeholder yang berkompeten dan ini persoalannya akan lebih cepat kita selesaikan. Nah, tapi jika kita memerlukan kolaborator yang lebih di luar dari sekolah kita yang lebih tinggi levelnya, kita akan menjadwalkan waktunya dengan kolaborator, misalnya dengan BNN Kota Banda Aceh, dengan Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh, dengan PP3A Kota Banda Aceh. Seluruh instansi yang terlibat ini akan kita berikan jadwalnya dan meminta jadwal dari mereka, baru kita akan bertemu untuk membuat sebuah keputusan. Oke, baik Ibu. Banyak kerjasama ya sekolah dengan beberapa lembaga tadi, salah satunya untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi. Nah, lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah nih atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tadi sudah saya sebutkan salah satunya adalah dari guru bimbingan konseling. Jadi beliau ini memang benar-benar sebagai garda di depan. Kita dapat langsung mendapatkan informasi tentang anak didik kita, bagaimana kondisi rumah tangganya dan lain-lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa anak itu nakal, bandel dan lain sebagainya, karena dari informasi awal, dari asesmen awal kita sudah dapatkan informasi bahwa anak ini memang seperti apa kondisi lingkungan rumah tangga orang tuanya, kemudian juga dari tingkat intelijensianya juga, kemudian dia ini tipenya kinestetik dan lain sebagainya, dan visual atau auditori. Kita sudah dapatkan informasi itu. Jadi dari beliau kita sudah ambil informasi, dan ini kita juga
coba untuk mengakuratkan dengan aplikasi dari Ruang Guru. Dan ini ternyata memang sesuai dan akurat, jadi kita tidak perlu menggunakan lagi aplikasi lainnya, cukup dari Guru BK. Jadi informasi awal sudah kita dapatkan tentang siswa kita, tentang anak kita ya, termasuk gaya belajar dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu juga dengan waka kesiswaan, kalau misalnya dengan berhubungan dengan siswa kita, kemudian dengan waka kurikulum juga itu berhubungan dengan guru, kemudian seluruh masyarakat, stakeholders yang ada di sini kita ambil berkemanfaatannya untuk kita ambil sebuah keputusan yang paling baik di antara yang baik, di antara benar dan yang paling benar. Baik, berarti Ibu, saya garis bawah ini ya, Ibu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, terutama tadi guru BK, waka kesiswaan, wakakur, dan yang lebih penting adalah masyarakat, karena kita berada di lokasi lingkungan masyarakat. Ini urban, rata-rata adalah masyarakat urban. Mereka semua ini juga dari suku, ras dan agama yang berbeda. Ya, ada dari suku Cina, di sini ada India. Dan yang paling penting mendengarkan Ibu. Sama-sama dengan mendengarkan kita mengambil keputusan yang paling bijak. Saya belajar nih dari Bu Elsa. Nah, selanjutnya ini yang terakhir Bu Elsa, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentunya seperti tadi, KSD pada awalnya kan masih agak levelnya masih di bawah level low level. Jadi setelah adanya banyak peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi dan situasi yang terjadi di sekolah kita, maka KSE-nya, kemampuan kecerdasan dari sosial emosional itu akan semakin lebih baik. Dan untuk mengambil sebuah keputusan, kita akan melihat adanya mutualisme tadi, bahwa ada sebuah keputusan yang baik di antara keputusan yang baik, maka kita akan mengambil keputusan yang terbaik, paling baik. Jadi berarti kita harus mengambil keputusan yang yang paling baik. Dan ya setelah kita mendapatkan, setelah kita mengumpulkan fakta-fakta, setelah kita identifikasi, dan akhirnya kita bisa menemukan keputusan yang paling baik untuk diambil bagi solusi dari masalah yang terjadi ya Bu ya. Oke, baik Bu Elsa, segitu aja nih pertanyaan dari beberapa, alhamdulillah sudah Ibu Elsa jawab dengan sangat baik dan pengalaman yang luar biasa saya dapatkan dari Bu Elsa. Bu Elsa, saya mohon doanya untuk guru penggerak dan bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak dan bisa menyusul seperti Bu Elsa menjadi salah satu kepala sekolah hebat di SMP Negeri 14 Banda Aceh. Sukses hebat Bu Rifa, semoga menjadi guru penggerak yang hebat, yang mampu tergerak dan menggerakkan. Salam guru hebat. Baik, terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.